Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eka Rofianti SAP MSI selaku dosen mata kuliah Etika Administrasi Publik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmatnya kita bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami kali ini. Nama saya Salsabila Stevika sebagai moderator sekaligus pembaca, dan teman-teman saya ada Putri Intan Soleha Permatasari CA 2110443, ada Sepia Erika Sari CA 2110424, ada Sahat Paningotan Sutasoid CA 2110582, dan yang terakhir Yuda Alek Hermansyah CA 2110442. Next. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke mulai sesi pertama, yaitu sesi pembaca yang dibacakan oleh saya sendiri. Dalam materi tersebut dapat dilihat sebagai negara hukum formil, Rechtsstaat. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur dan membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Nyatanya, masih terdapat permasalahan undang-undang, salah satunya yakni korupsi legalisasi, di mana proses pembentukan undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu, yang sehingga dapat menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Next. Partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Pada prinsipnya, semua pihak dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dapat memprakarsai gagasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ruang masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang secara formil diatur pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokal karya, ataupun diskusi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Intan Soleha Permatasari. Untuk Putri Intan Soleha Permatasari, persilakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan perundangan. Dalam tiap tahapan pembentukan harus menjunjung asas keterbukaan yang bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. 1. Perencanaan yang dituangkan ke dalam program legislasi nasional Prolegnas yang disusun secara terencana, terpandu, dan sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Prolegnas, baik dalam penyusunan Prolegnas jangka menengah maupun tahunan, beserta masyarakat difasilitasi oleh badan legislasi yang berkewajiban untuk mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik, melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menerima masukan dalam rapat badan legislasi. Masukan masyarakat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan badan legislasi sebelum dilakukan pembahasan perencanaan Prolegnas. Tidak sampai hanya penyusunan Prolegnas saja, dari
Penyusunan sampai dengan setelah penetapan prolegnas melalui keputusan DPR, pemerintah maupun DPR dan DPRD wilayah wajib menyebarkan prolegnas. Hal ini untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan, baik DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, sampai mengundang-undangan mempunyai kewajiban untuk disebarluaskan. Hal ini untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Bagian ini akan menjelaskan partisipasi publik dalam tiap tahapannya. Next. 2. Penyusunan RUU berdasarkan daftar prolegnas prioritas, kemudian RUU diajukan oleh Presiden. DPR maupun DPRD melalui DPR, setiap RUU harus disertai dengan naskah akademik. Dalam konteks RUU yang diajukan oleh DPR, masyarakat dapat terlibat sejak naskah akademik telah selesai disusun, dilaksanakan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan. RUU yang berasal dari DPR dapat disusun oleh anggota komisi gabungan dan badan legislasi atau DPD. Sejak penyusunan RUU yang dilakukan oleh anggota dapat meminta masukan dari masyarakat. Permintaan masukan tersebut dilakukan melalui publikasi di media elektronik yang dimiliki oleh DPR. Hal yang sama juga berlaku. Next. Dilanjutkan oleh Sepia Erika. Yang ketiga, pembahasan yang dilaksanakan setelah RUU selesai disusun. Pembahasan yang dilakukan bersama antara DPR dengan pemerintah. Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR, di mana masyarakat dapat diundang dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Selain itu, DPR dapat menjemput bola dengan mengadakan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka mendapatkan masukan dari pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah. Next. Yang keempat, pengesahan. Partisipasi masyarakat sudah tidak diperlukan kembali. RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan Presiden akan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak disetujui. Setelah disampaikan, kemudian akan disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak RUU disetujui bersama. Namun, apabila RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak RUU disetujui bersama, maka secara otomatis RUU sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Yang kelima, pengundangan. Sebagaimana tahap pengesahan, pada tahap pengundangan, partisipasi masyarakat juga tidak diperlukan. Sebab hal ini merupakan kewenangan penuh pemerintah. Pengundangan bertujuan agar setiap orang mengetahuinya. Kewenangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang diundangkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahat. Korupsi, legislasi, dan pencegahannya. Suatu studi mengenai korupsi yang dilakukan oleh KPK menemukan bahwa korupsi di DPR tidak hanya terjadi pada fungsi anggaran dan pengawasan, namun terjadi pula dalam fungsi legislasi. Korupsi legislasi dapat dipahami sebagai bentuk korupsi dengan
menyelewengkan kewenangan dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Korupsi legislasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan ke dalam state capture. Untuk state capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau koperasi baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan individu, kelompok, atau koperasi. Bentuk penyimpangan kekuasaan legislasi yakni kasus korupsi aliran dana yayasan pengembangan perbankan Bank Indonesia yang diduga mengalir ke DPR sebesar 3,5 miliar dan ke pengacara sekitar 68 miliar. Dana miliaran itu diberikan ke sejumlah anggota DPR untuk memuluskan pasal-pasal tertentu dalam pembahasan Undang-Undang Bank Indonesia. Contoh lainnya bentuk korupsi legislasi yaitu keberadaan pasal-pasal siluman. Pasal siluman pernah terjadi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Selanjutnya pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mana pasal ini sebelumnya tidak pernah dibahas dan disetujui dalam paripurna DPR dan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Namun pasal ini tiba-tiba muncul dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pasal terakhir yakni pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dalam penjelasan atas pasal tersebut pembahasan dan persetujuannya tidak pernah dibicarakan justru muncul saat disahkan. Next. Praktik-praktik korupsi legislasi tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan berpotensi merugikan masyarakat. Akibatnya kemudian banyak undang-undang yang dihasilkan dari proses yang korup dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga sia-sia tenaga, pikiran, dan anggaran yang telah dikeluarkan dalam membuat undang-undang. Korupsi legislasi sesungguhnya dapat dicegah. Keterlibatan partisipasi publik berperan penting dalam mengawal proses pembentukan undang-undang dari hulu hingga hilir. Partisipasi masyarakat sesungguhnya telah dicantumkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tahap yang dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan undang-undang, partisipasi masyarakat merupakan hak sehingga dapat dimaknai tahap keterlibatan publik hanya akan terjadi apabila ada inisiatif sendiri dari publik atau dapat dilakukan atas instansi DPR, sehingga implikasinya partisipasi publik bukanlah hal yang wajib dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak cara untuk menarik dan memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi membentuk undang-undang. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yakni internet. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang wajib diikutsertakan dalam setiap tahapan yang diatur pada pasal 95B ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Political will agar lebih partisipatif dan aspiratif dalam merumuskan kebijakan khususnya pembentukan undang-undang berdasarkan kehendak serta kepentingan publik yang luas. Sebab kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Selanjutnya dibacakan oleh Yuda. Kesimpulan, korupsi legislasi merupakan salah satu permasalahan serius perundang-undangan selain disharmonisasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Bentuk korupsi legislasi yang terjadi di Indonesia diantaranya praktik jual beli pasal,
Dan keberadaan pasal siluman adalah gambaran buruk yang harus dicegah karena hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Apalagi latar belakang negara Indonesia menganut paham demokrasi yang seyogyanya menjadi faktor penting untuk membentuk undang-undang yang responsif semata-mata demi kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi legislasi adalah dengan penguatan partisipasi publik. Publik harus dilibatkan dalam bentuk tahapan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait proses pembentukan undang-undang secara umum telah cukup secara formil memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun, secara faktual, aspirasi masyarakat tak selalu dituangkan ke dalam substansi pengaturan. Next. Sehingga ke depan perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang untuk lebih substansional, bukan lagi menjadi hak namun ditegaskan menjadi kewajiban. Selain itu, baik DPR maupun pemerintah harus memiliki goodwill dan political will agar lebih partisipatif dan aspiratif dalam merumuskan kebijakan, khususnya pembentukan undang-undang berdasarkan kehendak serta kepentingan publik yang luas. Sebab kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Next. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.